Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadiyah wa rasula. Oke, teman-teman sekalian, pada sesi kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana kita bisa produktif dalam penggunaan artificial intelligence. Oke, teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan salah satu produk kami yang telah kami ciptakan menggunakan bantuan AI. Ini salah satu produk buku kami yang sudah terbit. Ya. Buku kami yang sudah terbit ini waktunya sangat singkat. Dulunya kalau kami menulis sebuah buku, ya, itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Eh, Dengan bantuan AI, teman-teman bisa memproduksi buku tidak cukup 1 bulan, bisa saya 1 bulan, 2 bulan. Kalau Anda produktif tiap hari, mengelola dan mengerjakan, ya tergantung dari keefektifan kami. Jadi kami ini bisa melahirkan suatu buku kurang lebih 1 sampai 3 bulan, teman-teman sekalian sambil edit dan sebagainya dan proses publishingnya setebal ini ya. Mungkin kalau buku-buku seperti yang ini yang tebal ya seperti ini mungkin butuh waktu bertahun-tahun lah, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau untuk cepat produktif ya dengan karya kami ini dan insya Allah nanti kami akan menemukan untuk bisa melahirkan produk buku yang cepat. Terutama teman-teman yang ingin mau naik ke asisten ahli kolektor atau lektor kepala itu mengasih lebih disarankan atau ingin mau sertifikasi dosen supaya bisa cepat melahirkan sebuah buku. Oke, teman-teman, saya akan langsung share screen bagaimana kita menggunakan uh, artificial intelligence untuk mempercepat kerja kita. Oke, teman-teman sekalian, pada sesi kali ini saya akan memperlihatkan ini, salah satu aplikasi yang bisa kita pakai untuk ini, teman-teman. Yang saya mau sampaikan bahwa teman-teman bisa menggunakan ini cloud, ya cloud AI ya, teman-teman bisa menggunakan cloud AI. Dengan menggunakan cloud AI, teman-teman sekalian, bisa mempercepat proses publishing, ya. Karena eh, kalau kita menggunakan ChatGPT yang berbayar itu juga sebenarnya bagus, tapi biasanya kalau kita ini, kalau kita apa namanya, kalau kita menggunakan cloud itu tidak muncul lambang-lambang ini apa namanya itu, ada tayangnya, apa istilahnya ya. Oke, saya langsung saja ya teman-teman. Jadi untuk cloud itu kita bisa memberikan perintah ya, memberikan perintah misalnya tuliskan 1000 kata ya, 1000 kata tentang tentang tema kita misalnya. Tantangan kita masalah iklan dalam perspektif dalam melalui dampak ya, melalui dampak negatif dari transformasi kita buatkan tanda. Jadi ini bisa salah satu caranya ya. Jadi, nanti kita konekkan karena teman-teman sekalian untuk AI itu biasanya sih em, itu tidak bisa serta merta kita langsung mengambil karena bisa saja ada kesalahannya. Ya, coba kita coba. Ya. Bagi saya cloud AI ini bisa ini, membantu kita mendapatkan informasi yang sangat cepat ya. Misalnya ini tantangan digital itu langsung dia berikan kita informasi yang detail ya tentang transformasi digital itu sebanyak 1000 kata ya. Ya kalau yang pro mungkin ya bisa kita lebih banyak modelnya intelligence modelnya ya, maksudnya lebih banyak
narasi yang telah disampaikan, dipaparkan. Kita langsung bisa copy ya. Baru kita ke bawah ke bagian ini, buku kita yang mau kita cetak, buku kita yang mau kita tulis ya. Nanti teman-teman itu bisa nanti dirapikan ya sedemikian rupa sehingga nanti informasi ini bisa didapatkan. Sebenarnya teman-teman bisa juga melakukan apa yang namanya itu, melakukan proses ini, proses ya ini seperti contoh ya teman-teman, sudah ada info ini beberapa referensi sudah di, dan ini bisa juga dicek, cek misalnya nanti melakukan review seperti apa ya. Dari tantangan, dari kata tentang eh, digital dalam masyarakat Islam dan dalam melalui dampak negatif dan transformasi ya. Ya, teman-teman bisa juga nanti eh, seperti ini ya, misalnya ini. Misalnya ini transformasi kita sudah dibaca, tapi butuh review ya misalnya. Butuh review, misalnya mungkin butuh lagi penjelasan yang lebih detail. Ini bisa diambil kembali ya. Nah, misalnya ini eh, kita mau kaitkan ya, tuliskan kaitannya, tuliskan 1000 atau 500 kata aja ya, 500 kata, kata kaitan antara Muhammadiyah dengan yang ini. Nah, ini narasi kita yang buat ya. Karena tadi mungkin kalau kita lihat narasi-narasi yang kita disodorkan itu kurang narasi tentang Muhammadiyah. Jadi nanti karena judul ini adalah tentang viralisme dan bagaimana Muhammadiyah ya, itu bisa dikaitkan lagi supaya akan lebih menjerumus. Ini kan tadi kita ambil tadi sinopsisnya itu, kita bicara tentang tren Muhammadiyah. Jadi semua yang kita tulis di cloud itu, itu selalu dibawa ke hal yang spesifik sehingga tidak terlalu melincing karena di apa namanya di data komputer, data data big data itu kalau tidak dibawa secara spesifik maka kita tidak bisa menemukan hal-hal yang spesifik, bisa saja mengembang kalau karena bisa mengambil data-data yang tidak valid, jadi butuh pengecekan lagi sehingga bisa kita menghasilkan hal-hal yang lebih baik terus lagi. Oke teman-teman, saya bilang ini tadi sudah ada ya, ini sudah ada kaitan. Tadi kalau dilihat dari bagian atas itu lebih sifatnya lebih umum, tapi ketika kita tambahkan tadi kata Muhammadiyah pasti akan menjurus arahnya tulisannya ke sana. Tadi kita coba bebas. Ya, ini sudah nanti dirapikan kembali, dibaca kembali, dan sudah tadi ya. Kalau tadi kan tantangan digital dalam masyarakat Islam, itu kan masyarakat Islam secara umum ya. Kemudian dampak negatifnya ya seperti apa ya, dalam hari transformasi digital. Karena kita mau mengarah ke bukunya tentang persoalan Muhammadiyah, maka kita lagi menjurus ke situ. Dan ini teman-teman, saya bisa contohkan. Ini bisa juga nanti bisa direview apa yang masih kurang dalam redaksi kalimat ini. Hanya contoh ini. Ini bisa apa namanya? Bisa ditambahkan lagi reviewnya misalnya apa yang perlu ditambahkan. Oke, teman-teman, saya juga mau coba tutup dulu ya, tutup apa namanya saya ini teman-teman karena di cloud ini kita bisa menyerangkan lagi, misalnya kita ambil file ya, tadi diambil file ya, kita bisa mengambil tadi itu data-data yang, ataukah misalnya teman-teman ingin mereview misalnya suatu jurnal, artikel, publikasi, itu saja bisa ya, ya bisa kita review ya. Tapi karena kita fokus tadi ke buku kita ya teman-teman, kita cari dulu yang
yang buku kita tadi yang tadi sinopsis kita ya, sinopsis kita ya. Jadi ini saya contoh kita mau bilang tuliskan yang perlu dikembangkan lagi, kembangkan lagi mengenai judul buku tren Muhammadiyah. Jadi dia bisa memberikan kita saran juga, teman-teman. Jadi tuliskan yang perlu dikembangkan lagi. Jadi nanti dia akan memberikan kita informasi, misalnya oh ini ada beberapa, kita sudah tidak ada sebenarnya. Jadi apa yang upaya-upaya spesifik ini sudah ada beberapa, ada 7 poin ya. Ya kasih kita nanti bayangan lagi untuk pengembangan bukunya ya. Upaya apa spesifik terperinci yang dilakukan Muhammadiyah dalam mengintegrasikan teknologi digital dari kurikulum pendidikan sekolah maupun sampai di perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi contoh misalnya detail kurikulum seperti apa. Mungkin di sekolah-sekolah dengan di sekolah dan perguruan tinggi itu kan dua hal yang berbeda. Ya, di Muhammadiyah di sekolah seperti apa yang supaya spesifik yang dijelaskan dilakukan oleh Muhammadiyah itu mungkin belum terlalu terus tentu karena ini sesuai dengan perintah kita ya untuk cari tahu seperti apa. Kemudian yang kedua yang dia sarankan lagi apa sih program-program di kita yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Misalnya pelatihan, seminar, kampanye atau apa itu bisa disampaikan lagi, dikaji lagi lebih mendalam. Kemudian inovasi digital apa yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Misalnya aplikasi zakat, wakaf, sedekah digital atau ada semacam platform pendidikan daring. Kalau jalan situ lebih rinci itu bisa fitur teknologi dampaknya dan inovasi-inovasi apa yang dipaparkan. Ini bagus sekali ya teman-teman sekalian. Kemudian ini juga menyarankan lagi ya, dia sarankan lagi tentang kolaborasi dan kemitraan yang dibangun Muhammadiyah dengan pemerintah ya. Dia menyarankan kita juga di dalam buku nanti itu ada kolaborasi dan kemitraan yang dibangun Muhammadiyah dengan pemerintah atau organisasi masyarakat, institusi pendidikan dan mendukung literasi digital ini. Ya. Itu yang disampaikan. Kemudian yang kelima adalah tantangan dan tantangannya. Ya, dalam upaya mengintegrasikan teknologi teknologi digital dengan nilai keislaman serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dia menyarankan tidak ada tantangan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dan dampak upaya telah dilakukan. Apa apa evaluasinya? Ya seperti apa dampak yang harus dilakukan. Kemudian yang ketujuh ada visi dan rencana. Jadi kita teman-teman tinggal copy paste ini bisa menjadi pijakan kita atau nanti dirapikan ya, dirapikan nanti tujuh pijakan itu tidak disalin dan disimpan di mana bagus ya di bagian ya saya simpan aja dulu ya. Nanti dirapikan. Ini ada 7 kita kasih tanda aja ya. Oke. Kita kasih tanda supaya nanti itu menjadi bahan rujukan kita untuk pengembangan. Teman-teman sekalian, penggunaan cloud ini kalau yang sifatnya premium itu terbatas ya teman-teman, tapi bisa diteknisi. Kita bisa bikin akun beberapa ya. Misalnya akun email yang satu, kalau kita memang sangat produktif memakainya ya tentu ya itu kalau bukan premium pasti terbatas ya teman-teman. Tapi memang butuh pengorbanan kalau ingin kembangkan lebih jauh lagi. Oke, saya kira itu saja ya teman-teman untuk bagaimana penggunaan Cloud AI ini. Bagi saya ini menarik. Terkadang saya kombinasi antara ChatGPT, Cloud AI, begini, Gemini dan sebagainya. Tapi menurut saya ini bagus untuk ini cloud karena ketika di ini itu langsung kelihatan bersih ya. Tidak perlu ada lagi ini tanda apostrof atau apalah tanda-tanda bunga-bunga lah di sana. Ya seperti misalnya ini ya atau tanda-tanda ini misalnya kalau kita copy paste dari ChatGPT dan di Cloud AI itu bisa langsung dan yang paling
bagus kalau menurut saya di Cloud AI ini adalah teman-teman bisa mendapatkan referensi dan masukan. Sebenarnya ChatGPT juga ada, tapi bagi saya Cloud AI ini mengarahkan kita untuk lebih spesifik. Ya, sebenarnya sama ya, tergantung kita bagaimana mengelolanya sebenarnya perintah-perintah yang kita lakukan dalam proses analisis lagi. Oke teman-teman, salam produktif. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga berkarya seperti kami dalam waktu yang sangat singkat. Kita sudah bisa melahirkan sebuah buku ChatGPT ya. Walaupun sebenarnya itu lebih mendalam ketika pengalaman kami bisa melahirkan suatu buku tulis per tahun itu lama sekali. Butuh 1 tahun dan berapa lama kita waktu mengganti kita itu. Dan inilah transformasi ya teman-teman. Maka kita harus berusaha keras melakukan yang terbaik, melakukan sesuatu proses percepatan mengikuti perkembangan teknologi. Mau tidak mau, dunia telah berubah dan kita harus mengikuti perkembangan yang ada sehingga ke depan kita bisa melahirkan suatu karya yang sangat fundamental dan terus berproses dan proses dengan bantuan artificial intelligence sehingga kita bisa lebih produktif dan berbarengan dan sejahtera bersama di dunia dan akhirat. Oke, teman-teman, saya kira cukup pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan izin teman-teman sekalian kalau ada kesempatan bisa berkomentar di komen ada file lagi yang mau kita sharingkan bersama dan kalau ada kekurangan nanti teman-teman bisa sharing lebih baik lagi. Ya, sekian dari saya. Wa rahmatan lil alamin. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.